Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal akan muncul pada akhir zaman, dan itu adalah salah satu tanda dari 10 tanda utama dekatnya hari kiamat. Pertanyaannya, dari manakah Mesias palsu itu memulai misinya dalam menyesatkan dunia? Saat Dajjal terlepas dari belenggu dan dapat bergerak bebas di dunia, Dajjal akan memulai misinya dari pulau ini. Pulau manakah yang dimaksud? Dalam buku Yerusalem dalam Al-Quran, Syekh Imran Hussein, seorang cendekiawan muslim asal Trinidad dan Tobago, mengungkapkan keberadaan pulau yang menjadi tujuan awal Dajjal dalam memulai misinya. Diisyaratkan dalam hadis dari Fatimah binti Qais yang pernah mendengar Nabi Muhammad SAW atau dikenal dengan hadis Tamim Ad-Dari, beliau mengidentifikasi pulau itu. Tidaklah dia Dajjal di Laut Syam atau Laut Yaman, tidak. Tetapi dari arah timur, dia dari arah timur. Dan beliau berisyarat dengan tangannya ke arah timur, hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Syekh Imran Hussein menjelaskan, lokasi awal Dajjal memungkinkan untuk diidentifikasi dengan adanya hadis Tamim Ad-Dari yang terkenal dalam Sahih Muslim. Dari manakah Mesias palsu itu memulai misinya dalam menyesatkan dunia? Syekh Imran Hussein berpendapat bahwa pulau yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah Inggris. Dari Inggris sebagai negara adikuasa, kemudian Dajjal lambat laun akan berpindah ke Amerika Serikat sebagai pengganti negara adikuasa yang menggantikan Inggris. Dan dia pada akhirnya akan berpindah ke Israel yang akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa di dunia. Perkiraan kami, peristiwa itu akan benar-benar segera terjadi. Jadi, tujuan utama Eropa tidak hanya memungkinkan kembalinya kaum Yahudi ke Tanah Suci, tetapi juga memberikan kepada mereka kekuasaan dunia sehingga mereka dapat menguasai dunia dari Yerusalem. Tutur Syekh Imran Hussein dalam bukunya. Ketika Dajjal dilepas ke dunia, dia akan memulai usahanya dengan meniru Al-Masih yang asli, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dengan membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan umat non-Yahudi. Syekh Imran Hussein juga membeberkan bukti-bukti yang mendukung pendapatnya. Bagi orang awam, hal ini mungkin terdengar cukup mengejutkan. Pemerintah Inggris pada tahun 1917 mengutarakan deklarasi Balfour yang sangat mengejutkan dunia. Dengan mereka mengumumkan bahwa pemerintahan Inggris mendukung pendirian negara Yahudi yang bertempatkan di Palestina. Lalu kemudian pada tahun 1917 hingga 1918, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Allenby mengalahkan pasukan Turki Utsmani dan membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Kemudian, sejak tahun 1919 hingga 1948, Inggris menguasai Tanah Suci berdasarkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Dan dalam periode itu, dunia menyaksikan perpindahan massal dari umat Euro-Yahudi ke Tanah Suci. Kebencian orang-orang Jerman terhadap umat Yahudi karena pengkhianatan mereka dalam Perang Dunia Pertama, dan sebagai akibatnya pemerintahan Hitler melakukan penyiksaan massal terhadap Yahudi, sehingga membuat sejumlah perpindahan umat Yahudi dari Eropa ke Tanah Suci ini meningkat secara drastis. Dan akhirnya pada tahun 1948, Inggris menjadi aktor utama dalam berdirinya negara baru yang bernama Israel dengan Deklarasi Kemerdekaan Israel. Inggris menjadi negara penguasa di dunia dan menjadi tokoh utama
dalam memegang kendali keuangan dunia. Hal ini dilakukannya melalui Bank of England, dan ibu kota keuangan dunia adalah London, yang merupakan ibu kota dari negara Inggris. Akan tetapi, Inggris kemudian berhenti menjadi negara penguasa di dunia karena keadaan dunia yang mengharuskannya, dan digantikan oleh Amerika Serikat. Perubahan ini diduga karena adanya Perang Dunia Pertama dan diakhiri dengan Perang Dunia Kedua, yang merupakan faktor utama yang membuat Inggris tidak lagi menjadi negara penguasa di dunia. Dalam periode waktu Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu merupakan pergerakan Dajjal sang Mesias palsu dari dimensi waktu sehari seperti setahun menuju sehari seperti sebulan. Mengamati proses ini sangat penting dan diharuskan dengan pengetahuan yang mendalam, karena hal itu memberikan petunjuk kepada kita untuk mengenali momen-momen saat Dajjal bergerak dari dimensi yang sudah disebutkan. Ada sebuah aksi teroris pada tahun 1914 di kota Sarajevo yang mengakibatkan Archduke Austria-Hongaria yang bernama Franz Ferdinand terbunuh. Pelaku kejahatan ini adalah seorang dari Serbia, akan tetapi jejak kaki yang ditinggalkan olehnya mengarah ke Rusia. Pelaku kejahatan yang merencanakan pembunuhan ini dengan meninggalkan jejak kaki itu mengarah ke Rusia, maka terlihat jelas motif utama dari rencana pembunuhan itu, yaitu adalah menginginkan agar Austria-Hongaria dan Rusia berperang. Sebenarnya, target sesungguhnya bukanlah Rusia, akan tetapi aliansi Rusia, yaitu Inggris. Ada juga target lainnya yang harus diruntuhkan, yaitu Khilafah Islam Turki, dan Inggris melakukan pekerjaan peruntuhan tersebut. Saat Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia, Prancis dan Inggris terpaksa terjun ke dalam perang itu untuk membantu Rusia. Austria-Hongaria juga tidak sendiri, mereka dibantu oleh Jerman dalam terjadinya perang itu. Dalam pembunuhan itu, memiliki tujuan di baliknya, yaitu untuk melemahkan ekonomi Inggris dengan cara perang, sehingga Inggris pun akhirnya kehilangan statusnya sebagai negara penguasa di dunia, dan digantikan oleh Amerika Serikat. Di sisi lain, Khilafah Islam Ottoman juga mendapatkan serangan dari pelaku terorisme itu dengan jahat dan sangat licik. Faktor utama mengapa Khilafah Islam Ottoman juga mendapatkan serangan karena mereka adalah halangan terbesar bagi tercapainya rencana untuk merebut Tanah Suci, untuk mengembalikan umat Yahudi ke Tanah Suci, dan membangun ulang negara Israel. Maka dari itu, perang adalah cara terbaik untuk menghilangkan halangan itu. Dan dengan begitu, Kekhalifahan Islam Ottoman pun dipaksa dengan tipu daya internal yang sangat ahli untuk memasuki perang dan membantu Jerman. Lalu, di sisi lain, Inggris digunakan sebagai alat untuk menyerang dan meruntuhkan Turki Utsmani dan juga Khilafah Islam. Perang pada tahun 1914 hingga 1916 itu menjadi bencana utama bagi Inggris. Mengapa? Pertama, kapal selam Jerman merebut kekuasaan lautan dari Inggris. Kedua, Jerman menduduki Perancis dan mendirikan pemerintahan pro-Jerman di Paris. Lalu, yang ketiga, prajurit-prajurit Rusia banyak yang menjadi disertir dan mundur. Dan pada akhirnya, hingga 1916, Inggris berada dalam kesulitan yang sangat mengerikan, membuatnya terdampar dan terancam kelaparan. Kemudian, pada tahun 1916, terjadilah perubahan yang sangat dramatis. Pemerintah Inggris didekati oleh umat Yahudi dan ditawari kerjasama dengan mengajak Amerika Serikat untuk memasuki perang dan membantu Inggris. Jika Inggris mau, mereka menyebut itu sebagai bentuk balas budi dan harus berjanji untuk memberikan tanah suci kepada umat Yahudi pada akhir peperangan, dan Inggris pun menerima tawaran tersebut.
Kemudian di Amerika Serikat terjadilah propaganda secara besar-besaran yang dilakukan oleh umat Yahudi dan melakukan segala cara agar mereka berhasil mengajak Amerika Serikat untuk memasuki perang untuk membantu Inggris pada tahun 1916. Lalu, setahun kemudian Inggris merespon dengan mengumumkan Deklarasi Balfour. Tahun 1916 ini juga menjadi tanda akan kesuksesan besar Badan Intelijen Inggris di Semenanjung Arab. Dua tujuan yang sangat penting dari Inggris telah tercapai. Keduanya mengandung pukulan strategis terhadap Kekaisaran Khilafah Islam Ottoman. Yang pertama adalah perjanjian antara Inggris dan Abdul Aziz bin Saud yang kemudian menjadi penguasa di Riyadh. Dana yang dikeluarkan Inggris hanya sebesar 5.000 pound sterling pada setiap bulannya untuk Abdul Aziz. Kedua, Syarif Hussein yang pada kala itu ditunjuk Khilafah Ottoman untuk memimpin Mekah dan Hijaz, berhasil didorong oleh Inggris untuk memberontak dan melawan Kekaisaran Khilafah Ottoman dan menyatakan kemerdekaannya. 7 juta pound sterling adalah total dana yang dikeluarkan oleh Inggris untuk melangsungkan tujuannya tersebut. Dengan begitu, pada tahun 1916, kondisi dalam peperangan itu pun berubah dan akhirnya membawa kemenangan ke pihak Amerika Serikat, Inggris, dan umat Yahudi. Bukan hanya Jerman yang dikalahkan, ada hal yang lebih penting bagi mereka, yaitu fakta bahwa terpecah belahnya Kekaisaran Islam Ottoman dan digantikan oleh negara Republik Turki sekuler. Tetapi tetap saja, kondisi Inggris yang begitu hancur akibat perang membuat julukan negara penguasa dialihkan kepada Amerika Serikat. Hal ini dikonfirmasi selama periode Perang Dunia Pertama dan Kedua. Contoh utama mengapa Amerika Serikat menggantikan Inggris menjadi negara penguasa yaitu dengan adanya konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang membentuk sistem keuangan internasional yang baru dengan memilih dolar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia yang baru, menggantikan pound sterling. Badan Keuangan Internasional dan Bank Dunia menggantikan Bank Inggris sebagai lembaga keuangan utama dunia. Lalu, Washington dan New York menjadi ibu kota finansial dunia menggantikan London dan dijadikan pusat untuk mengendalikan sistem keuangan dunia. Dan setelah perang berakhir, tujuan Amerika Serikat adalah membangun kembali ekonomi Inggris dan Eropa melalui perencanaan Marshall. Krisis Suez pada tahun 1956 dan dalam krisis misil Kuba pada tahun 1963, sebagai negara penguasa di dunia, Amerika Serikat menunjukkan status barunya itu dengan cara yang sama seperti Inggris. Setiap negara penguasa dunia secara aneh mempunyai obsesi terhadap tanah suci, seperti halnya Inggris yang menggunakan Deklarasi Balfour, dan bahkan warga negara Inggris pun tak mampu menjelaskan mengapa mereka mempunyai obsesi aneh itu. Sama halnya dengan negara adikuasa baru, Amerika Serikat yang juga terobsesi dengan tanah suci ini pun tidak mampu untuk menjelaskan mengapa mereka terobsesi dengan hal itu. Begitu juga para warga dari Amerika Serikat itu sendiri. Kita bisa ambil contoh, Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui negara Israel saat dideklarasikan pada tahun 1948. Sejak saat itu, Amerika Serikat adalah pelindung utama bagi negara Israel. Tidak tanggung-tanggung, bantuan besar-besaran selalu didapatkan oleh Israel secara cuma-cuma, seperti bantuan keuangan dan militer secara berlimpah kepada Israel. Dan kenyataannya, bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap Israel itu hampir melebihi total bantuan Amerika Serikat untuk bagian dunia lainnya. Dengan bantuan secara besar-besaran dari Amerika Serikat itu, menjadikan Israel sebagai negara berkekuatan nuklir dan termonuklir yang sebanding dengan negara kelas dunia, seperti Rusia dan lainnya.
Kita bisa ambil kesimpulan dari penjelasan di atas bahwa secara geografis Dajjal berada di Amerika Serikat selama tahap hidupnya di bumi saat sehari baginya seperti sebulan. Dan lokasi Dajjal sekarang berpindah ke tahap hidupnya di bumi saat ini. Sehari baginya seperti sepekan, yang nantinya akan menyaksikan perubahan negara penguasa di dunia, yaitu yang sebelumnya Inggris lalu digantikan oleh Amerika Serikat, dan kemudian nantinya Israel akan menggantikan Amerika Serikat sebagai negara penguasa di dunia. Saudara-saudariku yang seiman, kehebatan Al-Quran sungguh nyata karena mampu menjelaskan peristiwa paling mengejutkan yang terjadi dalam sejarah religius manusia, yaitu menjelaskan tentang pembangunan ulang negara Israel di Tanah Suci yang hampir 2000 tahun setelah negara itu dihancurkan oleh Allah SWT. Al-Quran membantu umat muslim untuk merespon berbagai peristiwa aneh yang terjadi di Tanah Suci. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian penjelasan singkat saya yang membahas tentang Dajjal, misi dan pulau pertama yang akan dia lalui untuk menjalankan misinya. Penjelasan yang saya berikan di sini bukan untuk dijadikan sebuah perdebatan dan ajang siapa yang paling benar, melainkan untuk belajar dan waspada terhadap diri kita sendiri agar lebih berhati-hati dalam melakukan semua hal yang ingin kita lakukan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari sedikit cerita yang saya berikan, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan dapat bersiap-siap menghadapi fitnah akhir zaman. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak zikir, sholat, puasa, sedekah, dan berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari segala kejahatan dan kesesatan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.